Yes, kita merdeka dari dosa. Seperti tema kita pada hari ini, Allah mengampuni segala dosa manusia. Hari ini kakak Cynthia nggak sendirian loh adik-adik. Kakak ditemani oleh kakak. Halo adik-adik, nama kakak Karisma Boru Nainggolan. Halo adik-adik, nama kakak Melinda Boru Pangaribuan. Dan yang bercerita pada minggu hari ini ada kakak Endang Boru Sibarani. Dan ada pemusik kita juga nih, ada Abang Erwin Siagian. Kak Cynthia, Kak Melinda, Ya, kasih Kak. Yesus itu sungguh indah, betul nggak? Betul Kak. Lebih indah dari apapun. Nah, kakak hari ini mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah sambil bangkit berdiri. Ada gerakannya juga nih kak. Yuk. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, saat kini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, duduk yang tertib, siapkan Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama teman-teman kami boleh beribadah sekolah minggu melalui
TV media, dan kami berada di rumah. Bapa dalam surga, berkati kami sepanjang ibadah ini, agar firman yang boleh kami terima, yang disampaikan oleh Kak Endang, boleh berkenan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama, kalian bisa ikuti di rumah. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Endang hari ini untuk bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Endang tidak sendiri loh. Kak Endang ada teman. Siapakah dia? Halo. Halo. Siapa namamu, Dek? Nama aku Bone. Selamat datang, Bone. Selamat Ayo. datang. Iya, sapa teman-teman juga. Halo teman-teman semua. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Yes. Yeay. Iya, terima kasih Bone sudah hadir bersama adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah mengampuni segala dosa manusia. Tadi kita sudah baca Alkitab ya. Nah adik-adik, sebelum kita membahas jauh, kakak mau tanya dulu, apakah kalian mengerti tentang mengampuni? Mungkin Bone bisa jawab. Apa arti mengampuni, Bone? Mengampuni itu memaafkan. Betul sekali, tepuk tangan buat Bone. Hore. Iya ya, mengampuni adalah memaafkan. Artinya juga tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kesalahan orang lain terhadap diri kita. Ya, Allah mengampuni segala dosa manusia. Nah sekarang dosa, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apakah kalian pernah melakukan dosa? Tentu, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Di dalam Alkitab juga dikatakan, Adam dan Hawa juga melakukan dosa. Apa itu? Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka melanggar dari apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Mereka memakan buah dari apa yang Tuhan sudah larang. Akhirnya apa? Tuhan marah. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah adik-adik, seperti yang kakak tanya tadi, apakah kalian pernah berbuat dosa? Coba, Bone, apakah kamu pernah berbuat dosa? Aku pernah. Apa yang kamu lakukan, Bone? Aku itu marah-marah sama mama, sama papa aku. Kenapa marah-marah, Bone? Karena aku gak pernah dikasih beli mainan yang bagus. Nah, adik-adik, jangan egois seperti Bone, ya. Kalau minta sama mama papa, ya harus yang sopan juga, tidak boleh memaksa. Itu adalah perbuatan kesalahan juga, ya, perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan walaupun mengetahui kita berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, Tuhan tetap mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, semua orang telah berbuat dosa. Siapa itu semua orang? Kak Endang, kalian, teman-teman,
Mungkin juga guru sekolah minggu, Pak Pendeta, semuanya telah melakukan dosa. Walaupun dosa dikatakan dosa kecil, dosa besar. Tetapi Allah tetap mengasihi kita kalau kita datang kepada Tuhan. Adik-adik, seperti di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, apa? Kalian hafal? Ayo kita ucapkan bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya. Allah menyelamatkan kita. Tapi kita juga harus mengakui kesalahan kita dan tidak melakukannya lagi, ya. Nah, kalau kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan di rumah itu, kalian harus perbaiki dan melakukan hal yang baik. Misalnya, kalau di rumah misalnya susah untuk dibangunin, terus kemudian juga susah disuruh mandi misalnya, atau yang kelas 6 mungkin main handphone terus ya. Nah, kalau papa mama mengingatkan atau abang kita mengingatkan, kalian harus dengar ya. Adik-adik, kalau Tuhan juga menginginkan kalian juga hidup yang baik, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, mungkin Bone bisa tahu untuk cara bertumbuh dalam Tuhan. Harus rajin berdoa. Pinter ya. Coba anak kelas 3 di rumah rajin apa lagi? Iya, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab supaya imannya bertumbuh adik-adik ya. Nah, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan tentu juga akan menyenangkan orang tua, guru, teman kita semuanya ya. Ya adik-adik, tentu kalian ingat ya, besok tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Yang keberapa Bone? Yang ke-75 kakak. Ya, terima kasih Bone. Betul, yang ke-75. Para pahlawan sudah merebut kemerdekaan kita sejak 75 tahun yang lalu. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi pahlawan di negara kita ini. Pahlawan apa itu? Ya, tentu menjadi pahlawan kepintaran, ya, melawan kebodohan, kemalasan. Kita juga harus rajin sekolah, ya, rajin berkarya, hormat orang tua, dan juga menjadi orang yang taat akan aturan ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang difirmankan atau yang kakak sampaikan hari ini berkenan dan semua juga menjadi berkat bagi kita. Mari semuanya lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman dan cerita yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, apa yang kami dengar, firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh dituntun selalu untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Cynthia, Kakak Risma, tadi kalian dengar gak cerita yang disampaikan oleh Kakak Enda? Denger dong Kak. Apa? Kita diajarin untuk saling memaafkan. Benar sekali Kakak Risma. Untuk harus selalu rajin sekolah minggu. Iya, benar sekali. Nah, untuk itu kakak mau ngajak adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri yuk, kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu sambil mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya
selanjutnya kita akan melihat aktivitas dari adik-adik kelas kecil, yaitu foto ceria. Yuk kita lihat yuk senyum-senyum adik kelas kita. Nah, selanjutnya kita juga melihat adik-adik dari aktivitas kelas 2 sampai kelas 6. Untuk aktivitas minggu hari ini, untuk yang kelas Batita sampai kelas 1 SD, adik-adik diminta untuk bernyanyi lagu apa? Lagu Cuy Cuy sambil menggunakan gerakan. Untuk kelas besar apa, Kak? Untuk kelas besar, dari kelas 2 sampai kelas 6 SD, adik-adik akan membuat prakarya salib. Bisa diwarnai, bisa juga ditempel pakai kertas Origami, Kak. Iya, ya. hias semenarik mungkin ya kalau bisa. Ih, betul banget Kakak Lalu Cynthia. Kak, difotokan, gambarnya terlihat jelas ya adik-adik, difotokan, dikirim ke grup kelas masing-masing, grup WhatsApp ya Kak ya. Iya. Nah kalau adik-adik mau nge-share ke sosial media, bisa share ke sosial media SKM HKBP Pejuang, itu Facebooknya, Instagramnya SKM HKBP Pejuang. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk bersukacita kembali. Kita akan menyanyikan lagu Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru sekolah minggu mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Yang tertinggi di Indonesiaku ini,